Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Susan Susanti SPDI. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 2 Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor peserta 1803005000397 dan NIM 241170332. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SD Negeri 2 Jati Baru untuk fase C kelas 6 semester 2 dengan tema mengkaji Al-Quran Surat Al-A'la pada materi pokok pesan pokok Surat Al-A'la ayat 1 sampai 9. Berikut ini adalah pelaksanaan uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Gerak, yang depan gerak, agak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat, Tepuk empat. konsentrasi, Tepuk lima. siap belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini mendapat berkah. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, gerak, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita cek kehadiran dulu ya, Bu ya. Nanti anak-anak menyebutkan jumlah sholat yang anak-anak laksanakan ya pada hari berikutnya. Alifandra, Waktu, Asyifa, 5 waktu, Alfika, 5 waktu, Bunga, 6 waktu. Dana. Alhamdulillah ya, hari ini kita tidak ada yang tidak berangkat, semuanya masuk semua. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan keyakinan kelas. Masih ingat dengan keyakinan kelas? Masih. Nah, apa yang kita buat? Yaitu tadi kita sudah membaca doa. Dan membaca doa, absen sudah dilaksanakan? Sudah. Selanjutnya apa? Pembelajaran Siapa hari ini? hari ini. Nah, Hafiz silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
Ma'afna anhu maluku wa ma kasab. Sayasla naron tatalahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kebaikan apa yang sudah kita lakukan hari ini? Salat. Sudah. Membaca? Nah, yang terakhir Bu, apa lagi? Piket. Ya, kita sudah melaksanakan piket. Kalau ruangan kita bersih, belajar kita akan lebih nyaman. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Oh ya, Hanifah. Senang. Afika, silakan Afika. Bahagia. Ya, silakan. Bahagia. Alhamdulillah ya, anak-anak perasaannya hari ini senang, bahagia ya. Kita harus senantiasa senang dan bahagia. Jangan sedih ya. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Membaca surah Al-A'la. Kita minggu lalu sudah membaca surat Al-A'la. Nah, berarti kalau minggu lalu kita membaca, hari ini kita akan melanjutkannya. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya. Nah, bagaimana sih menurut anak-anak? Apakah anak-anak pernah berpikir tentang kesempurnaan Allah? Ayo, tentang kesempurnaan Allah. Ada yang pernah berpikir? Ya, Ayah silahkan. Langit, Nah. bumi, dan tubuh kita itu bekerja sempurna. Nah, melihat langit, bumi, semuanya kok bisa bekerja sempurna ya? Bisa itu. Terus ada lagi? Saya Bu, Ya. saya berpikir gimana Allah itu menciptakan dunia bisa rapi. Oh, kenapa katakan Nia tadi dunia itu kok bisa rapi sih? Allah itu menciptakan. Ada lagi? Silakan. Saya Bu, Api, silakan. aku penasaran sama Allah kok bisa membuat dunia bagus banget. Iya, kita penasaran ya sama Allah itu kenapa kok bisa membuat bagus kan sekali. Tanpa adanya Allah itu tidak bisa atau tidak ada. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini ya, hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu setelah membaca. Hari ini nanti anak-anak setelah melihat video ya yang berkaitan dengan surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 19, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi apa? Yaitu mengidentifikasi pesan-pesan yang ada di dalam surat Al-A'la ya. Paling tidak itu satu pesan dalam setiap satu ayat. Nah, selanjutnya setelah itu anak-anak nanti setelah melihat video, anak-anak harus dapat membuat hasil karya. Ya, hasil karyanya apa? Hasil karya yang begitu bagus ya tentang pemahaman konsep pesan-pesan surat Al-A'la. Di situ dari dalamnya ada ayatnya, ada artinya, dan ada pesannya. Tuh, sebelumnya kita akan melihat video terlebih dahulu. Perhatikan ya, kita lihat video dulu. Tafsir surat Al-A'la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. Perhatikan. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi di atas makhluknya dengan melafalkan namanya saat engkau menyebutnya dan ketika engkau mengagungkannya. Ayat kedua. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan manusia dengan sempurna dan menyeimbangkan bentuknya. Ayat ketiga. Walladzi qaddara fahada. Dan yang menciptakan berbagai makhluk dengan segala jenis, macam, dan sifatnya, serta memberi petunjuk kepada setiap makhluk apa-apa yang sesuai dan cocok baginya. Ayat keempat.
Surat yang mulia, pengantar surat Al-Alaq. Surat ini adalah salah satu dari banyak surat yang memberikan panduan dan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Surat Al-Alaq, yang artinya yang maha tinggi, adalah surat ke-87 dalam Al-Quran. Surat ini sering dibaca dalam syalat dan memiliki tempat khusus dalam hati banyak orang. Wahyu ini turun di Mekah, hanya berisi 19 ayat, tetapi mengandung pesan yang sangat dalam. Setiap ayatnya mengajak kita untuk merenungkan kebesaran Allah dan pentingnya hidup dengan penuh kesadaran. Surat ini menekankan keesaan Allah, hari kiamat, dan hidup dengan benar. Pesan-pesan ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan menjaga iman. Nama surat ini Al-Alaq, menggarisbawahi ketinggian Allah. Ini adalah pengingat bahwa Allah adalah yang tertinggi dan paling mulia, dan kita harus selalu mengingatnya dalam setiap tindakan kita. Surat ini menjadi pengingat yang kuat tentang keyakinan inti, menekankan pentingnya mengingat Allah dalam segala aspek kehidupan. Hari kiamat adalah tema utama yang mengilhami hidup yang bertujuan. Surat ini menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Surat ini menjadi suara petunjuk dan motivasi bagi umat manusia. Panduan untuk kehidupan ini dan spiritual dalam salat. Membaca dan merenungkan ayat-ayatnya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Surat ini juga sering dibaca dalam salat sunnah, menyampaikan pesan yang mendalam setiap hari. Membaca surat ini di luar bulan Ramadan juga memberikan manfaat spiritual yang besar, dan pentingnya mengingat dan memuliakan Allah, mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Dengan membaca surat ini, 9 Petrus 5:13, sought by heaven from today. Warisan abadi Al-Alaq. Pesan surat ini tentang keagungan Allah dan hari kiamat telah bergema selama berabad-abad. Sering dibacanya surat ini, memastikan relevansinya dalam kehidupan umat muslim. Surat ini menawarkan perangkat kerja untuk menjalani hidup yang bermakna yang didasarkan pada iman. Al-Alaq terus memberikan nutrisi dan bimbingan spiritual. Kita sudah bersama-sama melihat video. Video yang pertama itu adalah ada ayat dan ada artinya atau arti dari ayat tersebut. Nah, yang video kedua itu ada pesan yang terkandung dari ayat surat Al-Alaq. Nah, apa saja sih nak yang dapat kalian ambil pesannya tadi? Kalian lihat? Ya, ada. Kita disuruh beriman. Ada lagi? Ya, Kayla. Pentingnya mengingat Allah. Ada lagi? Ya, Doni. Nah, dari video tadi kita anak-anak sudah bisa melihat apa pesannya ya. Nah, selanjutnya jika anak-anak ingin memahami tentang konsep ya, membuat sebuah karya atau sebuah catatan yang bagus, nah anak-anak harus buat apa? Iya. Buat peta konsep. Membuat peta konsep. Ada yang lain? Pakai catatan. Selain peta konsep ataupun sebuah catatan ya, untuk memahami konsep antara ayat, antara arti dan antara pesan, itu kita akan membuat sebuah catatan atau peta konsep yang lebih mudah untuk kita. Dalam itu ada arti ayat dan ada pesan yang terkandung. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok dulu ya nak ya. Kelompoknya Hanifah itu yaitu bernama kelompok keagungan dan penciptaan, membuat surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kelompoknya Silvi itu Wahyu dan Islam, itu kelompok membuat surat Al-Alaq ayat 6 sampai dengan, dan terakhir kelompoknya Gilang ya, itu kelompok sukses dunia akhirat, itu membuat surat Al-Alaq ayat 14 sampai dengan 19. Jadi nanti di dalamnya tersebut itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada ayatnya, yang kedua itu ada artinya, dan yang paling terpenting itu adalah ada pesan. Sebelumnya ibu akan membagi ini dulu ya. Nah, nanti anak-anak buatnya di sini ya.
ini ya ada 3 yang harus anak-anak buat. Nanti apa aja? Ada surat Al-A'la ayat contoh ya. Surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 5. Siapa kebagiannya? Ramuan dan pencipta. Di sini nanti ada pesannya, ada ayatnya, ada artinya. Pokoknya dalam satu tempat ini ada 3 yang harus kalian kerjakan. Yaitu ada pesan, ada ayat, dan ada arti. Loh, ya. Untuk pengerjaannya, Ibu beri waktu anak-anak 20 menit. Silakan dimulai mengerjakan. Boleh anak-anak mencari sumbernya itu dari buku, dari Al-Quran ataupun juz amal, ya, dan juga dari internet. Boleh. Ayatnya ada di juz amal, artinya ada di juz amal. Jadi tinggal mencari pesan dari tadi video juga yang menandakan sebelumnya apa aja yang mau anak-anak buat harus anak-anak coba dulu cari dulu ya cari dulu ada buku juga ayat berapa itu ada apa masalah ya ini
Ya, waktunya berapa? 2 menit lagi. Ayo. Ada pelangi. Ya, yang beresin yang sudah. Ya. Yang sudah silakan mejanya disusun yang rapi kembali. Ini
Ika biru tuanya di sana. Iya, Saudara. Oh ini birunya nih, biru-biru banget toh. Iya, siapa gitu? Sambung surat Al-Alaq. Adalah dari kata ayat 1. Memiliki hati yang paling tinggi. Terdiri berat ayat surat 87. Turun di kota Makkah surat Takwir. Untuk presentasi yang pertama, kita mulai dari kelompok keagungan dan pencipta. Silakan kelompoknya. Oke, siapa yang membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keagungan dan penciptaan akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yakni tentang pesan pokok surat Al-A'la ayat 1 hingga 5. Di dalam ini ada ayat, arti, dan pesan. Saya akan membaca pesannya. Pertama, selalu mensucikan Allah dalam segala aspek kehidupan. 2. Mengagumi kebesaran Allah atas penciptaan dan kesempurnaan makhluknya. 3. Allah telah menetapkan takdir dan memberikan petunjuk kepada makhluknya. 4. Allah adalah sumber kehidupan yang mengatur rezeki makhluk hidupnya. 5. Semua ciptaan Allah memiliki siklus dan menunjukkan kekuasaannya. Ini tadi hasil dari kelompok keagungan dan penciptaan ya. Di situ sudah ada ayatnya, sudah ada artinya, sudah ada pesannya. Bagaimana hasilnya? Bagus. Sudah ada 3 ya, sudah pas ya. Oke, silakan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Presentasi yang selanjutnya dari kelompok Wahyu dan Islam. Silakan kelompok Wahyu dan Islam. Ya, siapa yang membacakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wahyu dan Islam akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yakni pesan pokok surat Al-A'la ayat 6 sampai dengan ayat 8. Di sini ada ayat, arti, dan pesan. Saya akan membacakan pesannya. Pesan surat Al-A'la ayat 6. Allah menjaga kemurnian wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Ayat 7. Segala sesuatu terjadi di atas kehendak Allah. Ayat 8. Allah Maha mengetahui segalanya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Itulah presentasi dari kelompok Wahyu dan Islam. Bagaimana dengan hasilnya? Sudah ada ayatnya? Sudah. Sudah ada artinya? Sudah. Tadi sudah pesannya sudah dibacakan. Bagaimana dengan hasilnya? Bagus. Oke. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul. Kelompok terakhir yaitu kelompok sukses dunia akhirat. Silakan mencetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami
kami dari kelompok sukses dunia akhirat akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu pesan pokok surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Di sini ada pesan, ayat, dan arti surat Al-A'la. Sekarang saya akan membacakan pesan surat Al-A'la. Ayat 14. Kehidupan di neraka adalah penderitaan tanpa akhir. Ayat 15. Kesucian jiwa membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ayat 16. Mengingat Allah dan mendirikan sholat. Ayat 17. Jangan terpedaya oleh kesenangan dunia yang fana. Ayat 18. Utamakan kehidupan akhirat karena lebih abadi. Ayat 19. Al-Quran mengesankan kebenaran. Ini tadi hasil dari kelompok sukses dunia. Sudah ada? Ayatnya sudah ada, artinya sudah, pesannya juga sudah. Bagaimana dengan hasilnya? Bagus. Ya, oke. Silakan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, dari presentasi masing-masing kelompok tadi ya, dari kelompok agungan, kelompok Wahyu dan Islam, kelompok nasihat, dan kelompok sukses dunia akhirat. Tadi di sana sudah Ibu lihat anak-anak sudah menuliskan ayatnya, sudah menuliskan artinya, dan sudah menuliskan pesannya. Jadi sudah ada. Tinggal dengan kreativitas anak masing-masing. Mungkin kedepannya kita akan lebih hasilnya akan lebih bagus lagi ya, lebih diperindah lagi. Itu akan menambahkan sedikit ya tentang materi ini. Nah, surat Al-A'la ini adalah suratnya 87 ya. Dalam Al-Quran yang terdiri dari berapa? 19 ayat. Ya. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Karena apa? Diturunkan di kota Makkah. Ya. Nama Al-A'la itu diambil dari mana tadi? Dari ayat pertama. Yang artinya apa? Yaitu Maha, ya kan? Yang kita bahas hari ini itu adalah tentang pesan pokok surat Al-A'la dari ayat 1 sampai dengan ayat 19. Masing-masing kelompok tadi sudah Ibu tugaskan ya. Sudah tertulis satu pesan dari setiap ayat. Nah, Ibu rangkum ya. Dari ayat 1 sampai dengan 19 Ibu rangkum. Ayat pertama itu menegaskan keagungan Allah. Kenapa? Allah itu yang maha tinggi ya, memerintahkan kita untuk selalu bertasbih. Bagaimana sih cara kita bertasbih? Dengan melaksanakan ibadah. Nah, pada ayat ke-6 dan sampai dengan 15 itu menegaskan kebahagiaan orang yang membersihkan diri. Bagaimana sih yang membersihkan diri itu? Yaitu selalu mengingat Allah. Kembali bagaimana kita mengingat Allah? Kembali lagi kita melaksanakan ibadah. Dan pada ayat 16 sampai dengan 19 itu keabadian akhirat. Akhirat itu kehidupannya lebih abadi dibandingkan dengan dunia. Dunia hanya sementara. Yang abadi itu adalah di akhirat. Nah, setelah ini kita waktunya quizzes ya, yaitu kita Ibu akan melakukan penilaian tentang anak-anak, pemahaman anak-anak terhadap konsep pesan pokok surat Al-A'la. Silakan disiapkan handphonenya, bukunya silakan ya. Sudah bergabung semua, Ibu mulai ya. Oke, Ibu mulai. 3, 2, 1.
Siapa? Tias, Asifa, dan Alifandra. Beri tepuk tangan dulu. Saya ingin menanyakan anak, bagaimana pembelajaran hari ini, pada kegiatan hari ini? Seru. Apa yang mana? Mengerti apa? Asyik. Dapat bekerja sama. Dapat bekerja sama. Apa lagi? Terus apa lagi? Mengajarkan kekompakan. Ada lagi? Nah, soalnya tadi. Seru, Pak. Pakai apa? Gamenya seru. Oh, gamenya seru, ya. Nah, terus bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini tentang materi kita tentang surat Al-A'la tadi? Ada yang bisa? Iya, ada Nam. Untuk selalu berdakwah. Oh, mengajarkan kita berdakwah. Ada ya. Pesan perintah berbakti pada Allah. Oh, pesan moral apa yang dapat kita ambilnya dari pembelajaran hari ini ya? Yang pertama itu pentingnya untuk mensucikan nama Allah. Ya, yang kedua itu pengakuan atas kekuasaan Allah. Ya kan Allah yang berkuasa. Yang ketiga itu adalah kesadaran akan sifat fana tadi, pesan moral dari ayat surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 19. Tadi ada yang mengatakan pesannya apa? Tadi Denang? Untuk selalu berdakwah. Untuk selalu berdakwah. Tuh. Nah, dari setiap ayat itu kita mempunyai apa? Pesan. Inilah pesan dari surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 9. Tahukah kamu tentang surat Al-A'la? 87 urutannya. Dan 19 itu jumlah ayatnya. Surah Maryam itu golongannya. Diturunkan sesudah surat At-Takwir al-Fatihah yang paling tinggi diambil dari ayat pertama yaitu Sabihama Rabbika ada 4 pesan, mari dihafalkan. Yang pertama perintah yang kedua sempurnakan perintah untuk selalu berdakwah. 4 larangan mementingkan dunia. Sampai bertemu pada pembelajaran yang akan datang, yaitu kita akan belajar tentang melanjutkan pada materi hari ini, yaitu materi tentang kandungan surat Al-A'la. Kalau hari ini tadi kita belajar tentang pesannya, ya, hari esoknya atau hari minggu depannya kita akan belajar tentang isi kandungan dari surat Al-A'la. Ibu akhiri, ya, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.